Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun sore ya, ataupun malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Madudin Abdurrahim dengan NIM 413221110081 dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana tahun ajaran 2023. Kali ini izinkan saya mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah korosi ya. Pada tugas besar 1 kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal internasional yang berjudul Corrosion Inhibitor Behavior in Typical Car Radiators, karya Saifuddin S. Muhanar dan M. Setio, Departemen Automotive Engineering, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia. Ya, sebelum kita masuk ke poin-poin utama, Indonesia ya adalah negara tropis gitu dengan suhu udara yang cukup tinggi, dikarenakan lalu lintasnya juga yang padat, dan kurangnya penghijauan. Ini menyebabkan suhu pada lingkungan yang cukup tinggi ya. Temperatur lingkungan yang tinggi ini mengaruhi kinerja dari sistem pendingin, yang mana membuat sistem pendingin menjadi bekerja lebih keras. Kemudian kerusakan yang terjadi pada sistem pendingin ada, bisa kita lihat ya, banyaknya korosi ataupun kerak ya yang kita bisa lihat, mulai dari hostnya, dari upper sampai dengan sirip-sirip dari radiator ya, yang mana itu menjadi faktor gitu penyebab dari mesin overheat. Nah, karena adanya kerak-kerak ini yang membuat sirkulasi dari air coolant ini tidak bekerja secara maksimal ya, tidak bersirkulasi secara maksimal. Nah, radiator kendaraan ini rentan terhadap korosi karena memang material dari radiator ini adalah logam ya. Korosi juga pada radiator ini bisa terjadi karena adanya coolant ya, coolant bekas yang mengandung ion klorida yang cukup tinggi, yang mana Indonesia juga mobilnya biasa terkena hujan ya, maka kena hujan, jadi kandungan kalsium yang ada di hujan ini dapat menyebabkan korosi gitu yang mudah terbentuk. Nah, radiator coolant itu apa sih? Radiator coolant itu adalah sebuah air ya, air yang ditambahkan komponen kimia yaitu glikol, yang mana sifat dari air ini memiliki titik didih yang lebih tinggi dari air sehingga dapat tidak mudah beku, tidak mudah menguap juga. Nah, masalah ini harus diperhatikan ya, yaitu pigmen yang digunakan pada radiator pendingin dapat menyebabkan korosi. Nah, radiator ini hanya bisa mendinginkan mesin ya, hanya bisa mendinginkan mesin, tapi tidak bisa mencegah korosi karena memang pada dasarnya korosi tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikendalikan. Oke, poin-poin utama yang akan dibahas pada presentasi ini ataupun jurnal ya. Yang pertama itu abstrak, kemudian metode, kemudian result dan discussion, dan terakhir ada konklusi ataupun kesimpulan. Kita masuk ke abstrak ya. Kerusakan kecil gitu yang terjadi pada sistem pendingin dapat menyebabkan mesin terlalu panas. Salah satu faktor penyebab mesin overheating atau panas adalah kerak yang sudah tadi saya jelaskan ya pada sistem pendingin. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka korosi pada sistem pendingin ini ataupun pada radiator ini perlu adanya kendali ya, perlu dikendalikan. Nah, metode yang dilakukan pada jurnal kali ini, salah satunya yaitu dengan inhibitor ya, ataupun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gitu mekanisme korosi itu seperti apa, jenis korosi itu seperti apa, dan juga jenis inhibitor yang dapat menghasilkan laju korosi itu paling rendah itu apa. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk komposisi kimia radiator adalah spektrometer. Nanti setelahnya akan dijelaskan.
Sedangkan untuk optik mikroskop digunakan untuk mengetahui jenis korosi dari radiator. Kemudian pengujian laju korosi ini menggunakan 3 sel elektroda menurut metode ekstrapolasi Tafel. Kemudian hasil yang didapatkan dari pengujian ini inhibitor asam nitrat ya, dengan penambahan berbagai metode menunjukkan bahwa memang hasil yang paling optimal adalah dengan penambahan inhibitor asam nitrat sebesar 5%. Itu dibuktikan dengan menurunnya laju korosi dari 0,02207 mm per year ke 0,0171 mm per year ya. Dan selanjutnya masuk ke metode. Pada bagian selanjutnya ini digunakan yang digunakan pada penelitian ini bisa dilihat dari diagram ya. Ada 5 water coolant dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian masuk ke metode selanjutnya ya, metode testing method, kemudian yang terdiri dari specimen preparation dan corrosion test. Nah, di specimen preparation ini kita motong ya bagian dari radiator, tubing ataupun pipa menjadi bentuk-bentuk kancing itu dengan diameter 14 mm. Kemudian selanjutnya adalah corrosion test yang mana menggunakan 3 sel elektroda yang berdasarkan metode tadi ekstrapolasi Tafel. Kemudian 3 elektroda tersebut merupakan peralatan laboratorium standar ya, untuk penelitian kuantitatif terhadap sifat material dari korosi. Nah, ini adalah potensial stat PGA tipe untuk mengetahui seberapa besar laju korosi ya. Kemudian kita masuk ke result dan discussion, merupakan poin-poin utama juga. Yang pertama adalah composition test. Nah, composition test ini menghasilkan tabung dengan komposisi kimia yang menunjukkan hasil penyusun utama dari radiator tabung adalah tembaga ataupun Cu sebesar 67%. Dan komposisi selanjutnya ataupun komposisi dari radiator itu adalah zinc atau seng dengan kadar 32%. Kemudian corrosion test grafik ya, bisa dilihat dari kedua grafik ini. Hasil dari pengujian ini, korosi menunjukkan hasil dari pengujian korosi ini menggunakan campuran water coolant dan asam nitrat inhibitor ya, dan menunjukkan bahwa penurunan laju korosi pada percampuran ini pada percampuran water coolant dan 5% dari asam nitrat menurun gitu, dengan hasil laju korosi yang menurun dari 0,002207 mm per year menjadi 0,00171. Kemudian yang selanjutnya corrosion test grafik ya, menggunakan hexamethylene ekstramin. Nah, hasil dari pengujian korosi menggunakan campuran water coolant dan hexamethylene ekstramin ini yang digabung tadi menunjukkan bahwa adanya penurunan korosi ya yang terjadi pada air coolant dan 10% dari hexamethylene hexameter inhibition dicampur. Nah, dengan hasil menurun juga ya dari kadarnya 0,002207 mm per year menjadi 0,0017111411 mm per year. Dan selanjutnya dari result and discussion, yaitu menggunakan mikrofoto ya. Hasil dari mikrofoto ini dapat menjelaskan bahwa uji korosi menggunakan 5% asam nitrat. Korosi yang terjadi
pada sebagian permukaan media. Hal ini sesuai dengan grafik ya. Hasil uji korosi menggunakan asam nitrat 5% tadi menghasilkan penurunan laju korosi dari 0,002207 mm per liter menjadi 0,00171 mm per liter. Hal ini berarti memiliki ketahanan korosi dengan kategori yang sangat baik ya. Dari hasil uji foto mikro ini dapat diketahui bahwa jenis korosi yang terjadi pada radiator adalah jenis korosi pitting. Nah, korosi pitting ini apa? Korosi yang terjadi akibat perbedaan potensial antar material penyusun. Penelitian ini juga sesuai gitu dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa inhibitor korosi dapat menghasilkan laju dari korosi sebesar hingga 86%. Kemudian yang terakhir yaitu kita masuk ke bagian kesimpulan. Pengujian ataupun tes dengan menggunakan nitrat asid asam nitrat NH03 dengan konsentrasi 2-7% dapat menghasilkan laju korosi terendah dengan kisaran 0,002207 mm per liter hingga 0,00171 mm per liter. Pengujian ini menggunakan inhibitor hexamethylen etramin C6H12N2 kemudian pencampuran konsentrat antara 2-7 dapat menghasilkan laju atau mengurangi laju korosi sebesar 0,002207 menjadi 0,001411 mm per liter. Kemudian jenis korosi yang terjadi pada radiator adalah radiator pitting corrosion. Pitting corrosion itu adalah korosi yang terjadi akibat ada perbedaan potensial antara material penyusun. Dan dari riset ini atau penelitian ini, untuk mendapatkan nilai maksimal dari suatu benda, maka benda yang diuji harus diratakan untuk mencapai ini ya, agar maksimal gitu dari pengujiannya, maka harus diratakan ya permukaan yang akan diuji dengan cara bisa dioles ataupun diamplas ya. Dan juga dipilih jenis inhibitor yang mampu menstabilkan keasaman cairan pendingin air. Nah, kemudian adalah referensi yang digunakan pada jurnal yang sudah saya presentasikan tadi. Kemudian sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.